Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dosamu Sudah Diampuni, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 2 dan 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini dikabarkan bahwa Yesus sedang ada di rumah. Tidak dikatakan dia ada di rumah siapa di Kapernaum. Orang berdatangan ke rumah itu untuk mendengarkan dia. Sebegitu banyaknya orang, sehingga orang dari luar tidak dapat masuk ke dalam rumah. Kemudian datang 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh untuk dibawa ke hadapan Yesus. Tapi apa daya, tidak ada jalan untuk mendekati Yesus. 4 orang ini tidak kehabisan akal. Mereka membongkar atap rumah di mana Yesus sedang mengajar dan menurunkan orang lumpuh itu melalui atap. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus tidak segera membuat orang lumpuh itu bisa berjalan, melainkan berkata, "Dosamu sudah diampuni." Dosa merupakan akar dari segala penderitaan manusia. Untuk apa orang mempunyai kaki kalau berjalan menjauh dari kehendak Tuhan? Maka Tuhan Yesus mengampuni dosanya agar dia menyadari kasih Allah kepada dirinya. Saudara-saudari terkasih, namun inilah reaksi ahli Taurat. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dan Yesus menjawab bahwa Dia adalah Allah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaan mereka dijawab oleh Yesus dengan pertanyaan pula. Katanya, manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah"? Tentu saja mereka tidak bisa menjawab, karena Yesus sanggup membuat orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Siapakah yang dapat melakukan mujizat penuh kuasa seperti itu kalau bukan Allah sendiri? Bukankah Allah juga yang berkuasa mengampuni dosa seperti yang mereka pikirkan? Lalu, untuk membuktikan kuasanya, Yesus memerintahkan orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Markus mencatat reaksi orang banyak itu begini, "Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub
lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudari terkasih, mujizat penyembuhan orang lumpuh diawali dengan perjuangan 4 orang temannya yang berusaha membawa ke hadapan Yesus. Iman mereka sungguh luar biasa, sehingga orang yang tidak memiliki kaki itu bisa sampai kepada Yesus. Mereka melakukan hal yang baik dan dihargai oleh Yesus. Sebaliknya, tidak demikian dengan ahli Taurat yang kerjaannya protes dan tidak menerima Yesus. Orang-orang itu tahu kalau Yesus telah menyembuhkan banyak orang ketika ia berada di rumah mertua Petrus. Dan ketika mereka mendengar Yesus mengajar lagi, mereka pun percaya kalau temannya yang lumpuh pasti bisa dibuat berjalan oleh Yesus. Namun, kali ini Yesus tidak hanya melakukan mujizat penyembuhan, tetapi juga memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Dosa adalah akar dan awal dari penderitaan yang dialami oleh manusia. Kalau Yesus mengampuni dosa, itu juga berarti Yesus melepaskan orang itu dari kuasa roh-roh jahat dan menjauhkan dia dari kutukan api neraka. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Dia adalah Allah sendiri yang hadir di antara umatnya yang hidup keimanannya mulai memudar dan menjauh dari Yahweh, yaitu Allah sendiri. Maka tidak ada bedanya dan sama benarnya kalau Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Angkat tempat tidurmu dan berjalanlah." Atau kalau Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudari terkasih, inilah reaksi mereka yang menyaksikan mujizat penyembuhan orang yang lumpuh. Yang begini belum pernah kita lihat, karena hanya Allah yang sanggup melakukan hal seperti itu. Ada 2 hal yang mau dikabarkan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, kalau kita memiliki masalah atau persoalan, sebagai orang beriman, kita harus datang kepada Yesus untuk memohon pertolongannya. Kalau ada saudara kita yang memiliki hambatan untuk bisa berjumpa dengan Yesus, kita memiliki kewajiban untuk membantunya dapat berjumpa dengan Yesus. Jangan kita menjadi batu sandungan atau penghambat sesama untuk berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, kalau kita datang kepada Yesus, marilah kita memiliki iman yang benar. Yesus bukan hanya seorang penyembuh, melainkan Dia adalah anak Allah yang bukan hanya menyembuhkan kelemahan fisik kita, tetapi lebih dari itu. Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa yang membatasi kita dapat berjumpa dengan Allah. Yesus membebaskan jiwa kita dari kuasa roh jahat untuk bersekutu dengan Allah sendiri. Pada hari ini kita diajak untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengandalkan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa dan sanggup melepaskan kita dari berbagai persoalan yang kita hadapi?
kekaguman orang-orang yang menyaksikan mujizat penyembuhan si lumpuh seharusnya memupuk dan mendewasakan iman kita. Kita memuliakan Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Apakah aku percaya Yesus berkuasa mengampuni dosaku dan menyembuhkan aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Tambahkanlah iman kami dan sembuhkanlah kami dari sakit penyakit dan bebaskanlah kami dari yang jahat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.